Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Di Pak Pi Channel kali ini, Pak Pi akan memberikan pembelajaran tentang pelestarian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ikuti terus di video Pak Pi kali ini sampai berakhir sehingga sahabat Pak Pi bisa paham tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia agar tumbuhan dan hewan itu tetap lestari. Nah, yang pertama adalah hindari perburuan liar. Karena perburuan liar itu akan menghabiskan semua hewan-hewan yang ada di bumi ini. Untuk itu cegah perburuan liar. Dengan perburuan liar maka hewan populasinya akan terbatas dan sehingga akan punah. Ketika punah maka ekosistem di bumi akan terganggu. Ya, hewan-hewan yang laku di pasaran atau banyak penggemarnya untuk pakaian, untuk tas, untuk sabuk dan lain-lain sebagainya, misalkan kulit, itu banyak yang diburu secara liar, diburu secara membabi buta, semuanya dibunuh dan diambil yang bisa dimanfaatkan. Misalkan gajah untuk diambil dagingnya, untuk diambil kulitnya, untuk diambil gadingnya. Begitu juga harimau dan singa, itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bagus dan bahkan merusak ekosistem dan merusak habitatnya, merusak populasinya sehingga hewan akan menjadi langka. Nah, ini contoh perburuan liar. Nah, ini gading. Gading gajah yang begitu banyak itu berapa saja yang dibunuh dan hanya digunakan untuk memenuhi nafsunya. Nah, jika penebangan kayu di hutan itu tidak diatur, maka terjadi perburuan penebangan hutan secara liar yang akhirnya lihat di sebelah ini. Penebangan yang dilakukan tanpa terkendali sehingga hewan kehilangan habitatnya, tumbuhan akan berkurang populasinya, hutan akan menjadi gundul dan bahayanya banyak sekali. Tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Hindari penebangan hutan secara liar. Nah, ini ya bahaya yang luar biasa di Indonesia, yaitu pembakaran hutan. Terutama di daerah-daerah yang masih banyak hutannya, itu untuk membuka lahan biasanya dibakar. Nah, kalau dibakar, jelas ekosistemnya akan rusak, tumbuhan akan terbakar, hewan kehilangan tempat tinggalnya, hilang akibat habitatnya hilang, dan semua makhluk hidup yang ada di hutan yang terbakar itu akan mati. Ini lihat, api yang luar biasa ini. Ini. Nah, kalau sudah demikian, semua yang ada di situ, kehidupan yang ada di hutan itu maka akan mati, musnah. Nah, tren yang terbaru ini adalah ini, membangun villa-villa di daerah pegunungan yang ini mengakibatkan bahwa tumbuhan yang ada di situ semuanya ditebangi. Lahan-lahan diganti oleh bangunan sehingga air tidak bisa meresap ke tanah, banyak akibatnya. Ekosistem terganggu, hutan menjadi gundul, tanah longsor, banjir menjadi akibat yang sangat luar biasa. Nah, ini gambar pembangunan villa di pegunungan. Pertanian yang dilaksanakan tanpa menggunakan metode yang bagus, tanpa menggunakan ilmu pertanian yang bagus, hanya tradisional, misalkan dengan ladang berpindah. Jadi setiap kali akan membuka lahan itu menebangi hutan. Nah, lihat contoh ini. Ditebangi, setelah itu ditanam. Setelah kesuburan tanahnya hilang, pindah lagi ke tempat yang lain. Pindah lagi nih, pindah. Nah, ketika berpindah-pindah, itu namanya ladang berpindah. Jadi membuka lahan baru, tidak subur, pindah lagi. Itu juga akan merusak habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan akhirnya hewan dan tumbuhan menjadi langka, tidak.
Pernahkah anak-anak melihat kegiatan seperti ini? Mencari ikan dengan peledakan bahan peledak, dengan bom. Dan itu juga akan merusak ekosistem di perairan. Karang bisa rusak. Semua hewan yang ada di sekitar yang terkena dampak bom itu pasti akan mati. Dan itu akan menghambat ekosistem dan populasi makhluk hidup di sekitar itu. Nah, yang lebih bahaya lagi, ini menggunakan racun. Misalkan sungai, ini sungai. Sungai diracuni. Semua ikan akan mati, baik yang besar, yang kecil, semuanya akan mati. Ketika itu semua mati, maka ekosistem yang ada di perairan itu ada yang namanya plankton, fitoplankton, zooplankton, bakteri, kemudian ikan besar, ikan kecil, semuanya akan mati. Dan ketika semua akan mati, maka ekosistem akan terganggu. Nah, biasanya di desa-desa itu banyak yang mencari ikan dengan menggunakan setrum. Wah, setrum. Ada listriknya yang berasal dari aki, itu dibuat setrum. Ternyata itu juga berbahaya. Dan semua ikan yang kena setrum itu akan mati. Padahal yang diinginkan oleh penyetrum itu adalah ikan-ikan besar. Bagaimana yang kecil? Yang kecil akan mati. Ketika yang kecil akan mati, maka ikan akan habis. Karena generasi berikutnya akan habis. Nah, sahabat Papi, hindari bermacam-macam kegiatan yang ada di sekitar kita yang kita jumpai, termasuk ini. Nah, ini. Membuang sampah sembarangan. Nah, Papi lihat di wilayah anak-anak, banyak yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di selokan, membuang sampah di got, membuang sampah di sungai, itu banyak sekali. Nah, ini ada yang membuang sampah di tepi jalan. Nah, ini. Nah, itu kan bahaya sekali. Tepi jalan dipenuhi oleh sampah. Ketika hujan, maka semua sampah yang ada di permukaan tanah itu akan mengalir ke sungai. Dan ketika sampai di sungai, maka sungai akan tercemar. Laut akan tercemar. Nah, ketika semua tercemar, maka hewan ekosistem yang ada di sungai, di laut itu akan terganggu. Ya, ikan susah mencari makan. Yang dijumpai hanya sampah. Andai kata bisa mencari makan, ikannya akan berbahaya oleh manusia karena kandungan zat beratnya akan masuk ke tubuh manusia dan dampak untuk kesehatannya manusia akan mudah sakit. Nah, anak-anakku yang tercinta, sahabat Papi yang baik hati, kali ini hindari kegiatan itu semua, termasuk bagaimanakah tingkah laku yang perlu kita lakukan. Jika kita melihat sampah, maka kita lebih akrab dengan sampah, lebih cinta dengan sampah, dan akhirnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sungai, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah di tepi jalan atau di mana yang tidak pada tempatnya. Karena itu berisiko bagi kelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, kita harus senang menanam pohon atau melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul atau lahan-lahan yang gundul. Kemudian hindari menangkap ikan dengan pukat harimau. Nah, kalau menangkap ikan dengan pukat harimau, maka ikan besar kecil semuanya akan tertangkaplah. Kemudian hindari dengan bahan peledak, hindari dengan racun. Kemudian kalau menebang kayu, andai kata anak-anak jadi pengusaha kayu, maka ikuti tebang pilih, yaitu tumbuhan yang sudah layak ditebang itu ditebang. Kalau menebang sesuai aturan. Kemudian lakukan penangkaran. Nah, hewan-hewan yang langka itu kita tangkar. Nah, kalau kita tangkar berarti mencegah
kepunahan. Nah, kalau melihat hewan yang menurut kita itu bagus, jangan dibunuh dan jangan diburu, cukup dinikmati di alam saja. Karena dengan demikian maka kita akan melestarikan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Karena hewan dan tumbuhan adalah bukan warisan untuk kita, tetapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita. Kalau titipan ini kita habiskan, maka kita akan berdosa dan anak cucu kita tidak akan bisa menikmati hewan yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita sudah banyak hewan yang langka dan sudah tidak ada. Misalkan di tempat anak-anak, ayo, di tempat sekolah masih ada burung kepodang, masih ada burung jalak, masih ada hewan-hewan seperti terenggiling dan lain sebagainya, semuanya punah karena diburu secara liar. Bersahabat dengan alam adalah pilihan cerdas.